Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Keuangan Bank Syariah yang beranggotakan saya sendiri, Ani Retno Sulistiowati, yang kedua ada Anis Alfianti, yang ketiga ada Triwahyu Rizkika Pangesti, dan yang keempat ada Astuti Noviani. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai struktur modal bank syariah. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai manajemen permodalan bank syariah, di mana bank sebagai lembaga perantara modal utama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal utama lembaga keuangan ialah kredibilitas, dan modal kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar manajemen permodalan bank. Yang pertama yaitu menyusun rencana keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, menentukan modal yang memadai. Yang ketiga, mengusahakan pemenuhan modal dari internal tanpa merusak kepentingan pemiliknya atau pemegang saham. Dan yang terakhir, mengusahakan kekurangan modal dari pihak luar. Yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk dasar modal bank. Yang pertama ada subordinated debit, yaitu hutang pada pihak lain yang pelunasannya hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya kewajiban pembayaran pada pembiayaan lainnya. Misalnya, penitip dana atau deposan. Subordinated debit biasanya berbunga dan bank akan membayar bunga tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu preferred stock, di mana sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang kewajiban untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu hanya dapat dilakukan setelah terpenuhinya pembayaran atas pemilik dana atau deposan. Yang ketiga yaitu common stock, yaitu modal dasar yang dimiliki oleh suatu bank yang biasanya terdiri dari dana saham, cadangan modal, dan laba ditahan. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi modal bank syariah. Menurut Johnson & Johnson, modal bank syariah terbagi menjadi 3 jenis, antara lain, yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Yang kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian pembiayaan kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi pembiayaan mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan dari satu individu debitur. Yang ketiga, dasar perhitungan bagi partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada. Sedangkan menurut Brenton J. Leavitt menekankan pada 4 fungsi dari modal bank syariah, yaitu yang pertama, untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi. Yang ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Yang keempat, sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktivitas yang tidak tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sumber modal bank. Penentu sumber-sumber modal bank yang tepat adalah didasarkan atas beberapa fungsi yang penting dapat diperani oleh modal bank. Misalnya, bila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas. Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian, dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank.
Oleh karena itu, bila kerugian bank melebihi net worth, maka likuidasi harus terjadi. Bila modal itu disediakan untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan para deposan, maka peminjam subordinasi dan debentures juga berfungsi sebagai equity capital. Bila kerugian melebihi modal ekuitas, maka bank harus dilikuidasi. Tetapi, dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik debentures harus menjadi penyangga untuk melindungi kepentingan para deposan. Jadi, modal pinjaman tidak secara langsung melindungi kegagalan atau kerugian bank. Lihat dari sumbernya, modal utama bank syariah terdiri dari modal inti, YC ekuitas, dan titipan atau wadiah. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan atau pinjaman, terutama atas aktivitas yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana wadiah dan qard. Yang selanjutnya, YC ekuitas. Ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening dari bagi hasil atau mudharabah. Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip-prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dan sohibul mal dengan pengusaha mudharib untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan atau nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menjadi jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum dan rekening investasi khusus, serta rekening tabungan mudharabah. Yang ketiga, titipan atau al-wadiah. Dana titipan adalah dana dari pihak ketiga pada pihak bank, pada umumnya berupa giro dan tabungan. Pada umumnya, motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan mereka dan memperoleh keluasan untuk menarik dananya kapan dan di mana saja. Wadiah dikembangkan dalam bentuk giro wadiah dan rekening tabung wadiah. Rekening giro wadiah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah. Dalam hal ini, Bank Islam menggunakan prinsip wadiah yadlumanah. Dengan adanya prinsip ini, bank sebagai lembaga pemeliharaan yang harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah. Dana tersebut digunakan untuk suatu kegiatan yang dimiliki nilai jual yang lebih tinggi dan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harga titipan tersebut. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya di waktu tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya. Antara sohibul mal dan mudharib tidak boleh saling menjanjikan imbalan ataupun mengharapkan keuntungan atas rekening wadiah. Namun demikian, atas kehendak bank sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus kepada pemilik dana. Selanjutnya, rekening tabungan wadiah. Prinsip wadiah yadlumana juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan untuk menariknya kembali. Pihak sohibul mal harus memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Mudharib dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sohibul mal atau pihak pertama menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik sohibul mal, namun atas kehendak pihak pertama dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan. Saya Tri Wahyursika Pangesti akan melanjutkan materi mengenai kecukupan modal bank syariah. Kecukupan modal bank dinyatakan pada suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio.
Capital Adequacy Ratio ini merupakan kewajiban penyertaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva. Nah, tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan dua cara. Yang pertama yaitu membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, di mana dilihat dari sudut pandang perlindungan kepentingan para deposan, yaitu perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifa yang menunjukkan tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Simpanan pihak ketiga itu dapat berupa deposito, giro, dan tabungan, di mana jika jumlah rasio permodalannya berjumlah 10%, maka bank dianggap sehat. Lalu yang kedua itu membandingkan modal dengan aktiva yang beresiko. Pada masa kini, Bank for International Settlements sepakat mengenai ketentuan permodalan yang dicapai pada tahun 1988, yaitu sepakat menetapkan CAR atau CAR sebagai dasar pembandingan rasio minimum antara modal dengan aktiva yang beresiko. Kesepakatan ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan di negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, karena adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Yang selanjutnya itu penerapan CAR atau CAR di Bank Indonesia. Bank nasional maupun internasional haruslah memenuhi kecukupan modalnya atau Capital Adequacy Ratio. Modal dalam perbankan Indonesia dibagi menjadi 3 aspek. Modal inti ini terdiri dari modal setor, ergo saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, kemudian bagian kekayaan bersih anak perusahaan. Aspek modal yang kedua yaitu modal pelengkap atau Tier 2. Modal pelengkap ini dapat berupa cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, kemudian modal pinjaman, lalu pinjaman subordinasi. Aspek modal yang ketiga yaitu modal pelengkap atau Tier 3. Modal pelengkap atau Tier 3 ini merupakan investasi subordinasi jangka pendek. Kemudian akan membahas mengenai Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, di mana terdapat pokok pengaturan yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun kondisional dengan menggunakan pendekatan rasio. Yang kedua yaitu penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Yang ketiga yaitu periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester. Yang keempat yaitu faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari profil resiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Yang kelima yaitu setiap faktor ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Yang keenam yaitu peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialistis dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Yang ketujuh, kategori peringkat komposit adalah peringkat komposit 1 sampai dengan peringkat komposit 5. Urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat. 8. Dalam menentukan tingkat penilaian kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit serta pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian. Dan peringkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individual. Yang kesembilan, direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau self-assessment oleh bank. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai ATMR. Kalian tahu nggak sih apa itu ATMR? Jadi, ATMR ini adalah aset tertimbang menurut risiko. Nah, ATMR ini adalah jumlah aset sebuah bank berdasarkan profil risiko dari masing-masing aset tersebut. ATMR ini dihitung dan dilaporkan untuk memantau seberapa besar sih eksposur risiko suatu bank yang berasal dari pengelolaan asetnya, seperti penyaluran kredit dan pembelian aset keuangan lainnya. ATMR pada bank syariah ini merupakan risiko atas modal yang berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva yang berisiko, baik berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. Nah, aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR ini diperoleh dari nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot
resiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak beresiko diberi bobot sebesar 0% dan aktiva yang paling beresiko diberi bobot sebesar 100%. Dengan demikian, ATMR Bank Syariah dari kegiatan bank yaitu dana yang diinvestasikan beragam. Ada yang beresiko rendah dan ada yang beresiko tinggi. Nah, untuk menjaga stabilitas keuangannya, maka bank diperlukan adanya jumlah modal yang cukup. Selanjutnya mengenai aktiva bank syariah, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ini aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan atau kewajiban atau hutang seperti wadiah atau qard dan sejenisnya, yang mana resikonya ini ditanggung oleh modal sendiri. Nah, aktiva yang kedua yaitu didanai oleh rekening bagi hasil profit and loss sharing investment account. Nah, resikonya ini ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Dengan mengetahui rasio kecukupan pemenuhan modal minimum suatu bank, maka nasabah ataupun investor akan percaya untuk menanamkan dananya kepada pihak bank. Bank yang dikatakan sehat ini apabila hasil pengukuran modalnya melebihi standar rasio kecukupan pemenuhan modal. Maka bank ini dapat mengeksposur aset tertimbang menurut resiko. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai teori struktur modal atau pecking order theory. Dalam teori ini menyatakan bahwa perusahaan ini lebih menyukai penggunaan dana internal daripada eksternal dalam membiayai pengembangan usahanya, sehingga urutan atau hierarki pendanaan berdasarkan teori pecking order ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendanaan internal yang berasal dari laba yang ditahan. Yang kedua, melalui penggunaan utang dengan menerbitkan obligasi. Yang ketiga yaitu dengan penerbitan saham. Dalam teori ini beranggapan bahwa perusahaan yang menguntungkan atau yang profitable ini lebih sedikit menggunakan utang. Menurut Breali pada bukunya pada tahun 2001 menjelaskan mengapa sih kebanyakan perusahaan yang profitable ini lebih sedikit menggunakan utang. Bukan karena rendahnya target debt ratio, tetapi karena perusahaan ini baru menggunakan dana dari luar seperti penerbitan utang ataupun saham ini setelah dana internal dari bank itu tidak mencukupi. Nah, implikasi pecking order teori ini menurut Myers dalam bukunya tahun 1984. Dibagi ke dalam 4. Yang pertama, perusahaan ini akan lebih mengutamakan internal financing. Kedua, perusahaan menyesuaikan target pembayaran dividen terhadap peluang investasi. Yang ketiga, bila ada eksternal dibutuhkan, maka barulah perusahaan ini memilih sumber dana dari utang, karena dipandang lebih aman dari ekuitas. Kemudian yang keempat, perusahaan akan memilih ini sebagai pilihan terakhir dari pecking order theory sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan investasinya.